بعلمه وأمدنا بأسراره وعاد علينا من بركاته في الدارين. Yang tadi sore firrabi'ati battatan, hadis yang ketiga riwayat Imam Nasai. Battatan itu maknanya adalah mentok. Battatan maknanya adalah mentok. Jadi yang pertama, kalau jam pertama dia berangkat maka dapat badanah. Ketika berangkat jam kedua maka dia dapatnya apa? Sapi. Terus ketika jam ketiga dia dapat kambing. Terus jam keempat, kalau hadis yang terakhir ini maka dapat tuh mentok bahasa Indonesia. Dapat ite ya. Terus jam kelima dia dapatnya ayam. Nah jam keenam dia dapat telur. Kalau selama ini kira-kira dapat apa sampean selama Jumatan? Ada yang pernah mungkin dapat onta badanah? Pernah? Maksudnya pernah mencoba apa tidak? Punya keinginan terus kemudian gagal. Minimal ada keinginan lah, gagal lah gak masalah. Pernah? Maksudnya ketika sampai pengen badannya itu jamnya berangkat tuh jam berapa? Kan harus tahu. Oh ini jam-jamnya unta badanah ini. Ini jam-jamnya ayam. Tahu nggak sampai jam berapa? Nah, kalau nggak tahu berarti sampean harapannya kemarin tuh belum jelas. Bismillahirrahmanirrahim, nanti dibahas apakah unta badanah itu jam berapa. Dia tuh munculnya jam berapa badan itu. Sampean bicara. Sampean belanja arep golek badanah di korban ge. Iku jam berapa metune? Wa inna ma yundabu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ma yundabu al-bukuru li ghairi imam. Bes kemarin ya. Tadi sore. Wasa'atu tawi pira-pira mangsa. Tawi pira-pira sa'ah mangsa atau bisa disebut jam. Al-madhkuratu kang den tutur apa sa'ah. Min tulu'il fajri saking awet saking metune fajar. Jadi hitungannya itu mulai keluar fajar. Fajar keluar, muncul atau terbit itu dimulai jam pertama. Jadi kalau sampean, nah itu kira-kira berapa jam? Apakah sampai jam 7 atau jam berapa? Kalau misalkan 1 jam dok waktu nih. Misalkan fajar itu jam berapa? Jam 4 terbitnya kira-kira ya. Atau jam 4:4 lah. Kita ambil jam 4. Paling setengah jam pertama itu. Berarti sampean berangkatnya jam 5 pagi. Itu sudah stok terakhir badannya. Sudah stok sudah semakin menipis itu. Kalau lewat jam 5 sudah dapat sapi nanti. Tapi jarang kan berangkat jam 5, berangkat jam 6. Jarang. Apa enggak subuhan terlebih dahulu? Walau merotu kang den karep pagi. Biha kelawan sa'atul madhkurah. Biha kelawan sa'ah madhkurah. Iku sa'atun nahari. Piro-piro mongsone rino atau jam-jam siang hari. Al-falakiyatu kang bangsa falakiyah kang bangsa cakrawala. Al-falakiyatu kang bangsa cakrawala. Maksudnya bagaimana? Wa yautawi sa'atun nahari al-falakiyatu. Iku istinata asyrota rolas. Apane saatan jami. Zamaniyatan kang bangsa waktu. Itu sebuah waktu yang dijadikan sebuah waktu. Sa'ah yang ada 12 sa'ah itu dalam durasi mulai terbitnya fajar sampai munculnya mega atau sampai terbenamnya matahari itu ada 12 jam kira-kira yang digunakan sebagai hitungan waktu. Saifan iku mongso utawa nggak usah dibuat khobar. Saifan ing dalem mongso ketiga ausyitaan to mongso rendeng. Saifan ing dalem mongso ketiga ausyitaan to mongso rendeng. Entah itu
pada musim kemarau atau musim hujan tetap dalam durasi siang hari itu ada 12 jam. Karena ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau musim penghujan itu beda hitungannya, itu lebih cepat daripada musim kemarau hitungan jamnya, nggak sampai 12 jam. Wal ibratu takang den wilang iku bi khamsi saatin tetep kelawan 5 piro-piro saah, tetep kelawan 5 piro-piro mongso, minha sangking isnata asyrota au sitin utawa 6. Kalau hadis yang awal miliknya Imam Bukhari Muslim itu ada 5 masa. Kalau hadisnya Imam Nasa'i itu ada 6. Jadi ke 12 jam dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari itu 12 jam lah yang diambil untuk untuk saah-saah yang ada di sholat Jumat, badana dan seterusnya itu ada 6 jam saja atau 5 jam saja. Kalau sampai berangkat jam ke-7 otomatis nggak dapat apa-apa, cangkang telepon juga nggak dapat, parahnya ya sudah habis waktu Jumatannya. Tola kang suwe apa zamanu mangsa au kasura utawa ringkes. Ya tadi kalau soif itu zamannya lama, kalau syita musim penghujan tuh durasinya tuh cepat, nggak sampai 12 jam. Wayu aiduhu ya 12 jam cuman lebih singkat masanya. Kalau 1 jamnya itu sekitar 16 derajat itu nggak sampai 16 derajat. Atau ada yang mengatakan 1 jamnya itu 15 derajat naiknya matahari itu loh. Wayu aidu lan nguwatake hu ing kaunul ibrah bi khamsin au sitin, kaunul ibrah bi khamsi sa'atin minha au sitin. Wayu aidu lan nguwatake hu ing kaunul ibrah bi khamsi sa'atin minha au sitin. Nguwatake apa al khabaru khabar as-sahihu kang sahih. As-sahihu kang sahih. Rupane khabar wa huwa utawi lafdzul khabar iku yaumul jumu'ati sinta asyrata sa'atan. Rupane lafadz yaumul jumu'ati sinta asyrata sa'atan. Yaumul jumu'ati utawi dina Jumat iku sinta asyrata rolas apane saatan jame utawa mongsone. Iku apane saatan jame utawa mongsone. Jadi mulai dari terbitnya fajar ya, sampai matahari itu tenggelam itu ada 12 jam. Hadisnya ada, maka tambah kuat pemahaman seperti itu. Nah, 12 jam itu bahwasanya setiap jam dari 12 jam itu loh ya, mulai terbitnya fajar itu kalau dibuat jam, durasi jam itu ada sekitar 24 jam, 1 hari 1 malam. Berarti siangnya 12 jam, malamnya 12 jam, 24 pas berarti kan. Jadi dalam satu hari itu ada hitungan 24 jam. Kalau malam dan siang itu imbang, maka siang itu ada 12 jam jatahnya dan malam itu adalah 12 jam. Lah setiap jamnya itu bisa berubah. Maksudnya jam pertama pindah ke jam kedua, badana pindah ke bakoro, pindah ke kabesan, pindah ke bitoh atau batoh tadi, pindah ke dajaja, baru pindah ke bayudoh. Itu bergesernya sekitar 16 derajat. Jadi matahari naik 16 derajat. Jadi kan fajar itu kan cahaya matahari sebenarnya, cuman mataharinya belum nampak, cahaya saja yang sudah muncul putih itu yang di ufuk bagian timur. Ketika matahari naik 16 derajat itu nanti semakin nampak semakin terang cahaya fajarnya, maka itu sudah masuk ke jam kedua. Naik lagi 16 derajat berarti 32 derajat berarti sudah ya. Kalau misalkan fajar itu mulai pertama kali muncul itu 1 derajat, 0 derajat, kemudian naik sampai 16 derajat, itu nanti sudah habis masanya untuk unta badana. Terus kemudian
sudah masuki masa-masanya Bakoro, naik lagi 16 derajat sampai 32 derajat, itu nanti jamnya Bakoro sudah habis. Terus kira-kira jam berapa? Kalau fajar jam 4 ya, jam 4 mungkin fajar jam 4 ya. Jam 4 itu nanti setiap derajatnya kalau dihitung kira-kira 1 jam lebih 25 menit lah. Jadi sekitar jam 5 lebih 25 itu sudah habis stoknya unta badana, tinggal ada stoknya sapi. Lah jam 5.25 setengah 6 kurang 5 itu sapi baru dibuka stoknya. Terus itu sudah 32 derajat tuh, kemudian naik lagi 16 derajat jadi 48 derajat. Nanti kira-kira tambah 1 jam 25 menit lagi berapa? Tambah 1 jam 25 menit. Kira-kira jam berapa itu? Jam setengah 6 kurang jam 6 lebih berapa? 6 lebih 50 ya. 6.50 berarti jam 7 kurang 10 menit itu sudah habis stok Bakorohnya. Jam 7 kurang 5 menit itu sudah habis stok Bakorohnya. Terus naik lagi 16 derajat berarti berapa? 65 ke atas berarti ya. Bukan ya, 49 ke atas. Sampai 64 derajat berarti sekitar kalau dijamnya sekitar jam 7 kurang 10 sampai jam tambah 1 jam 25. Jam berapa? Jam 8 lebih 15 menit ya. Jam 8 lebih 15 menit itu sudah habis. Jam 8 lebih 15 menit itu sudah habis stoknya Bakoro. Naik lagi 16 derajat tambah 1,25 menit lagi. Berarti jam berapa? Jam 9 lebih 35 menit ya. Jam setengah 10 lebih 5 itu sudah habis stoknya kambing ya. Terus naik lagi 16 derajat. Terus jadi 80 derajat ya. Itu berarti nanti itu sudah memasuki saat-saatnya stok apa? Stok ayam. Sampai jam berapa? Setengah 10 lebih 5 tambah 1 jam 25. Setengah 11 lebih berapa? Ya pas jam 12 ya. Ya jam 12 kira-kira. Pokoknya setiap jamnya, setiap saatnya, setiap pergantian dari Bakoro ke kambing, ke ayam, ke telur tuh 1 jam, kira-kira 1 jam lebih 25 menit. Jadi kalau sampai berangkatnya jam 8 itu nggak mungkin dapat Bakoro, apalagi onta. Yaitu dapatnya kambing. Kalau jam 8 berangkat. Soalnya hitungannya itu dimulai dari terbitnya fajar. Lah sementara dari terbitnya fajar itu 0 derajat sampai matahari tergelincir itu 96 derajat. Kalau setiap saatnya 16 derajat berarti ada 6 jam kan. Berarti kira-kira mulai fajar terbit sampai matahari tergelincir sekitar jam setengah 12 lebih itu berapa jam kalau dibagi 6? Setiap jamnya berapa? Itu stok-stoknya nanti bisa ditemukan di situ. Kalau berangkatnya jam setengah 11 sudah dapat telur itu. Padahal belum kira loh itu ya. Belum kira. Karena mulainya tadi mentolong fajri. Ada lagi yang mengatakan setiap pergerakan jamnya pindah ke jam 1 ke jam lain itu tidak 16 tapi 15 derajat. Maka nanti pas matahari tergelincir, waktu khotib mau mulai khutbah sudah masuk itu pas 95 derajat. Karena 90 pas itu masih istiwa. Matahari belum tergelincir, pas di tengah-tengah. Jadi kan dari timur sampai barat kan kalau ditarik garis lingkungan seperti ini. Nah ini 180 derajat. Nah ini dibagi 12 ini. Jadi 180 dibagi 12 jam. Nah sementara yang ada untuk Jumatan itu sampai sampai jam ke-6 saja. Jam ke-6 itu malah dari terbitnya fajar. Seperti itu. Yang jelas masih ada banyak perdebatan mulainya sampai kapan. Aduh, saya itu pagi kerja loh. Saya sudah berusaha untuk pulang sekolah setengah 11, bisa jam setengah 1.
Masa saya bela-belakan untuk pulang lebih awal agar dapat onta, ternyata malah dapat telur kan ya. Mas manusia itu kerja, kalau nggak kerja nggak bisa. Masa sudah apa ketika baru bangun langsung suruh mandi berangkat ke sholat Jumat, padahal masih berapa 6 jam lagi itu, masih 4 jam atau 3 jam lagi, masih lama. Ada perbedaan pendapat. Terus id muqtadahu krono tawi tatrapane khobar, krono tawi tatrapane khobar, tatrapane khobar. Iku anna yauma sak temene dinone Jum'ah iku layak talifu ora beda-beda apa yaum. Jadi karena hadis seperti ini jadikan landasan sudah nyata jelas sekali sahih, tidak ada perbedaan entah di masa kemarau atau di musim penghujan, itu hitungnya 12, tidak berbeda-beda. Tidak kok lebih pendek ketika penghujan, ketika kemarau itu lebih panjang hitungan jamnya. Fatuhamil mongko den tanggungake, apa asaatu mongso utawa jam ala miqdari sudusin ing atase kadar 1/6, ing atase kadar 1/6. Ini wae. Fal tuhamil mongko den tanggungake apa as-saatu ala miqdari sudusi ma bainal fajri waz zawali. Redaksi as-saatu ala miqdari sudusin ma bainal fajri waz zawali. Karena tidak ada perbedaan durasinya saat yang ada di siang hari, entah di musim kemarau atau musim hujan. Maka karena sudah ada hadis yang mengatakan yaumul jum'ati sinta asrota sa'atan, tidak berubah-ubah. Maka ketika ada hadis seperti itu, pemahaman yang mengatakan kalau as-sa'atu ala miqdari sudusin ma bainal fajri waz zawali itu ditanggungkan. Maknanya bagaimana? As-sa'atu tawi mongso ala miqdari sudusin ing atase kira-kirane 1/6 iku ma mongso bainal fajri ing dalam antarane fajar wa zawalan lan lingsire srengenge. Jadi kadar dari terbitnya fajar sampai matahari tergelincir itu adalah 1/6. Jadi itu ditanggungkan. Lakinna badanata, tetapi ne unta badana ikuman uwong jaa kang teka sapa man awala saati ing dalem kawitane saah, berarti pagi hari tadi sebelum matahari terbit, berarti itu dapat unta badana. Cuman ketika berangkatnya itu dia terbit fajar langsung berangkat, terus sama orang yang berangkatnya itu mendekati terbitnya matahari, itu jelas beda untanya. Iku akmal luwih sempurna min badana timan tinimbang sangke unta badanae wong jaa kang teka sapa man tekane mang akhiro ha ing dalam akhire saah. Jelas beda untanya. Kalau unta yang didapat pas dia berangkat mulai dari terbitnya fajar sudah mandi berangkat, itu beda untanya dengan yang berangkatnya menjelang terbitnya matahari di saat waktu-waktu awal itu mau habis. Nah, yang pertama bagaimana? Lebih sempurna. Sempurna bagaimana? Mungkin lebih gemuk untanya mungkin. Kalau yang mendekati terbitnya matahari itu lebih kurus mungkin badannya, atau bagaimana, jelas beda. Kan korban itu semakin banyak darahnya semakin utama, karena darahnya itu adalah sebagai penebus daripada dosa-dosa atau kesalahan. Sambil ketika semakin banyak dagingnya juga semakin banyak yang diberi sedekah, yang diberi manfaat dari korban tersebut, maka lebih sempurna itu namanya. Berarti otomatis lebih gemuk untanya. Wabanatul watawasiti utawi badanae wong kang tengah-tengah iku mutawasitatun ya tengah-tengah. Kalau unta badanahnya orang yang berangkatnya pas tengah-tengah, tidak pas terbitnya fajar atau tidak mendekati terbitnya matahari, tengah-tengah.
ya maka ontanya sedang-sedang saja, nggak bergemuk, nggak kurus. Kira-kira seperti itu. Wakadhan kayak mengkono-mengkono, wakadhan kayak mengkono-mengkono, lakinna badanata man ja'a awala saati akmalu min badanati man ja'a akhiraha. Lakinna badanata man tetapi ne untuk badanai uang ja'a kang teka sapa man, teka nemang awala saati ing dalam kawitane mangsa. Iku akmalu luweh utama, ngono wae. Oke, khobar mang memang. Lakinna badanata man tetapi ne untuk badanai uang sifat silaiman jaa kang teka sapa man tekane awal saati ing dalam kawitane mangsa utawi unta badanae iku akmalu luwih sempurna min badanati man tinimbang sangking unta badanae wong jaa kang teka sapa man akhira ing dalam akhire saah wa badanatul mutawassiti utawi unta badane wong kang teka tengah-tengahe mangsa ngono wae. Tapi unta badane wong kang teka tengah-tengahe mangsa iku mutawasitatun ya tengah-tengah, sedang-sedang saja untanya. Wa kadzalam kaya mengkono-mengkono lakinna badana man jaa awala saati akmalu min badanati man jaa akhiraha yuqalu den ucapake apa dza fi baqiyati saati ing dalam skerine atau ing dalam saliyane pira-pira mangsa sama. Kita taruhlah untuk telur itu mulai jam 10:30 sampai khotib itu datang. Nanti kalau sampean datangnya bareng sama khotib ya berarti telurnya lebih kecil daripada telurnya orang yang datang 10:30. Kira seperti itu kalau dibahasakan. Hadza utawi kilah, nah karena beda-beda datangnya itu. Hadza utawi kilah al-ibrah. Hadza utawi ikilah i'tibaru bi khamsi sa'atin minha aw sittin. Hadza utawi kilah i'tibaru bi khamsi sa'atin minha aw sittin. Huwa yauza iku al-mu'tamadu qaul kang den gawe tetanggenan. Minit tiro ben sangking perdebatan to sangking poyang-payingan tawilin kang suwe fil mas'alati ing dalem ikilah masalah masalah di sini itu masih diperdebatkan sebenarnya. Ada yang atas tadi yang muktamad mengatakan ya dihitung mulai dari terbitnya fajar sampai tergelincirnya matahari, itu kira-kira saat khotib sudah bisa memulai khutbahnya. Ada yang mengatakan bukan dihitung dari terbitnya fajar awal saah itu, tapi dihitung dari terbitnya matahari. Nggak mungkin orang langsung berangkat ke masjid, dia kan butuh salat subuh terlebih dahulu, bikin sarapan. Dia namanya berumah tangga kok. Kalau perempuan ya bikin sarapan dulu, kalau bapak ya mungkin kalau yang melihara burung ya mari makan burungnya dulu. Kalau punya ternak ayam ya makan ternak ayam dulu. Tuh nanti nggak bakal ditemukan unta badana ketika harus berangkat sepagi itu, nggak mungkin. Makanya itu dihitung mulai dari terbitnya matahari. Ada yang berkata seperti itu. Dan nanti akhirnya sampai khotib itu datang untuk memulai khutbah. Jadi seperti itu lebih bisa didapatkan. Nah, ada pendapat lain, ya enggak. Kalau pagi matahari baru terbit itu ya biasanya kan olahraga dulu, senam dulu, piket dulu lah, sih dulu kalau santri, Jumat bersih dulu kalau santri. Enggak bisa, enggak mungkin. Santri itu ada pramuka lagi kadang-kadang. MR tuh masih keliling-keliling kemana-mana itu juga. Enggak mungkin tuh didapatkan, kasihan sama santri ya. Ada yang seperti itu. Itu alasan saja itu. Cuma ada pendapat seperti ini. Bukan, mulainya saat itu dihitung dari tergelincirnya matahari. Ya, tergelincir matahari sampai imam atau khotib tuh naik ke mimbar, duduk ke mimbar, itu hitungannya. Berarti ringkas sekali antara waktunya badana itu cepat sekali berganti dengan waktunya bakoro. Karena mulai dari tergelincirnya matahari masuk waktu sholat Jumat sampai khotib memulai khutbahnya, dia duduk di mimbar, itu saat yang dikehendaki sebenarnya. Pendapat seperti itu ada yang mengatakan.
Jadi sebentar sekali, jam-jamnya itu cepat. Beda dengan yang tadi. Kalau ini lebih memungkinkan, berarti orang-orang yang bekerja, orang-orang yang di ladang, yang di sawah itu potensi mendapatkan mendapatkan unta badana. Nah, kalau nasibnya buruh pabrik, dia harus kerja hari Jumat itu, pulangnya mepet, dia kira pun masih belum pulang kadang-kadang. Nggak bakal dapat unta badana nanti. Harus pagi berangkatnya. Kalau dia nggak berangkat kerja, di PHK nanti sama bosnya, kan kasihan, matur lagi. Nah, kan pendapat seperti ini, pendapat yang mulai dari tergelincirnya matahari sampai khotib itu datang dan memulai khutbah. Itu masa, berarti sebentar sekali. Jadi kalau sampean berarti kadang-kadang kita untuk badan, sampean kita kadang-kadang untuk takoroh bareng kadang-kadang. Kalau pendapat yang ketiga ini, ada 3 pendapat yang jelas. Ada yang mulai hitungannya itu mulai dari terbitnya fajar, ada yang mulai dari terbitnya matahari, ada yang mulai dari tergelincirnya matahari. Beda-beda, masih diperdebatkan ini sebenarnya. Cuman yang muktamad ya tadi dari terbitnya fajar. Akhirnya muktamad seperti ini, akhirnya sekolah libur hari Jumat. Itu kan sebenarnya hari Jumat itu hari libur, hari untuk beribadah. Tapi ini kesempatan untuk ekstrakurikuler. Lalu bersetia bilan nganggo kesunahan lagi, lalu bersetia bilan lan apa nganggo kelambi albi di kang putih. Wal a'la tas yang luweh luhur minha sangking siap. Albit iku agitun luweh kukuh. Jadi seperti ini. Pakaian putih itu juga sebuah kesunahan ketika dikenakan pada waktu sholat Jumat. Nah, cuman yang paling baru, yang baru buka, yang baru ditetel, yang baru dilepas bandrolnya itu yang paling utama. Kan masih belum pernah dipakai itu, yang paling bagus. Terus lebih bagus daripada baju yang putih yang sudah pernah dipakai atau yang sudah pernah dicuci. Itu lebih bagus daripada itu. Jadi yang paling baru, yang paling bagus. Ini paling yang berarti putih yang paling rendah sendiri itu putih yang sudah ternodai dengan noda kecap seterusnya itu dibaiklinkan. Itu paling rendah itu. Karena kenapa? Karena pakaian putih itu ya memang sunnah, cuman lebih outdoornya, lebih akidnya, lebih kuat kesunnah itu yang paling baru, karena yang masih yang paling bagus itu. Kalau sudah dicuci berapa kali kan sudah kadang yang malas untuk setrika, sudah rusak kan. Kadang juga ada bintik-bintiknya kuning itu. Kadang kalau digantungkan di gantungan baju kena karat untuk kuning, akhirnya sulit dihilangkan. Itu berarti ya kalah dengan yang paling baru. Pokoknya yang paling bagus, yang paling baru, nah itu yang paling utama putihnya. Ya semua sunnah kalau putih, cuman yang paling kuat kesunahannya. Kenapa 5? Krono onone keterangan atau hadis soha kang wasoh apa mah min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, saking pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Turmudi apa Tirmidzi terserah. Terus dari riwayatnya miliknya Abdullah ibn Abbas. Beliau pernah mendengarkan Nabi pernah berkata seperti ini. Albasu min thiyabikum albayadhu fa innaha min khairi thiyabikum. Albasu padha nganggo sira kabeh. Min thiyabikum saking pira-pira pakaian sira kabeh. Albayadhu kang putih-putih. Fa innaha krana sak temene albayad iku min khairi thiyabikum. Tetap setengah saking bagus-baguse piro-piro pakaian sira kabeh. Makanya pakai baju putih saat sholat Jumat itu sunnah. Wa ma utawi pakaian subiro kang den wedel iku diwarnai. Subiro kang den cet kang den warnai apa ma. Ojo wa ma utawi pakaian kelambi subiro kang den warnai, kang den cet kang den wedel. Apa ghusluhu itu pintalane ma. Jadi baju itu kan berawal dari kain kan, sebelum dibuat baju kan kain dijahit kan jadi baju. Sebelum kain itu ada
benang. Kan kain itu hasil daripada tenunan. Lah benang itu kan dari kapas kan. Jangan dari kapas dari apa? Benang kan dari kapas. Lah ketika kapas itu mulai dipintal, di gozal itu dipintal maksudnya, dipintal. Dibuat memanjang itu loh ya, dikait-kaitkan kemudian jadi satu helai benang dan seterusnya itu. Itu ketika benangnya waktu dipintal itu diwarnai. Itu makna daripada wa masuk bigos luhu. Qablan nasi ing dalam sadurunge den tenun. Iku aula luweh utama. Qablan nasi ing dalam sadurunge den tenun. Iku aula luweh utama mimma tinimbang sangking pakaian. Subigo kang den wedel to kang den warnai apa ma ba'da ing dalam sawuse nasji. Ba'da ing dalam sawuse an-nasji. Jadi pakaian yang lebih utama itu pakaian yang pewarnaannya itu saat terjadinya pemintalan benang, daripada sudah dipintal warnanya putih kainnya akhirnya kan, benang dipintal sudah putih, terus kemudian benang kan kapas kan putih ya kan, kapas kan putih terus dipintal, terus akhirnya dibuat ditenun jadi kain kan. Nah kemudian kain dibuat baju seperti itu. Nah nanti pewarnaan itu ada dua kali cara. Yang pertama setelah benang dipintal itu langsung diwarnai, jadi per helai benang itu sudah diwarnai. Ada lagi yang benang dipintal masih warna putih kemudian ditenun jadi kain, warnanya putih kan kainnya, baru kemudian diwarnai. Lah itu pakaian kok pembuatannya itu dari dua jenis pewarnaan seperti itu lebih utama warna tersebut itu diterapkan pada benang saat benang habis dipintal daripada benang habis ditenun. Jadi pakaian yang terbuat, pakaian sampainya berwarna warna coklat atau hitam itu, jadi kan asalnya itu putih mestinya kan, nggak ada kan kapas berwarna hitam kan, mesti putih. Lah kok nanti kapas dipintal kemudian diwarnai kemudian ditenun kain jadi baju, itu lebih utama daripada kapas dipintal ditenun kemudian diberi warna baru dibuat baju. Itu lebih utama yang pertama tadi. Bal yukrau bahkan dimekruhkan, bal yukrau bahkan dimekruhake apa lubasul masburi nganggo pakaian kang den warnai ba'dahu ing dalam sa'use an-nasji. Makruh hukumnya menggunakan pakaian yang pewarnaannya itu setelah benang ditenun. Benang yang sudah dipintal, ditenun jadi kain baru diwarnai, dibuat baju, itu hukumnya makruh. Walam yal bas labisa yal bas walam yal bas labasa apa labisa labasa ya, walam yal bas bu lan boten pernah damel hu ing as al-masbugh ba'dahu, hu ing al-masbugh ba'dahu, boten pernah damel sinten sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah memakai pakaian yang warna pakaian beliau itu dicat itu setelah kain ditenun, tidak pernah. Jadi Nabi itu memakainya pakaian yang berwarna itu ketika habis pemintalan dari kapas itu, dibuat benang, diwarnai, baru ditenun. Itu yang digunakan Nabi. Nabi nggak pernah memakai yang pewarnanya itu setelah ditenun, nggak pernah. Wala bisa landamel sinten Kanjeng Nabi al-awwala ing masubidho ghusluhu qablan nasj. Wala bisa landamel labisa ya, jalan bahasa ya. Wala bisa landamel sinten Kanjeng Nabi al-awwala ing masubidho ghusluhu. Nabi itu memakai pakaian yang pewarnaan pakaian tersebut itu diwarnai ketika habis pemintalan sebelum ditenun. Kalau setelah ditenun pewarnaannya, Nabi nggak pernah pakai seperti itu. Wayun dabulan dan sunah kene imam kedwine iman. Apa ya zida yang to nambahi sapa iman. Nambahi fi husnil hayati ing dalam bagusnya tingkah. Ya misalkan imam itu ya jalannya beda dengan sebelum jadi imam. Hanya agak nyantai.
terus DM-nya juga beda. Ada seperti itu ya, agar lebih wibawa, agar oh ini imamnya. Tidak, Pak Imam tuh datangnya malah lari, malah imamnya itu guyon datangnya sama temannya. Enggak, husnul hay'ah, membagusi tingkah lakunya. Wala imatilan serbanan, pakai imamah imamnya itu. Dulu saat aku jadi santri itu masih pakai peci, nya hitam, kadang-kadang ada merah-merahnya. Terus ketika pulang diangkat jadi kiai, kan Sumatera rumahnya kan, kira-kira langsung jadi kiai kan di Sumatera itu, langsung pakai sorban dia. Terus wal irtida ilan gawe selendang, pakai selendang. Yang dulu serbannya itu biasanya dibuat sajadah, dicuci, dibuat selendang, ditaruh sini itu. Terus pakai imam pakai ini, tidak berwibawa kan. Kenapa? Bukan semata-mata lebih mengharapkan pandangan manusia ben beda, bukan. Karena kenapa? Lil ittiba'i, karena derek tindak lampah ya Kanjeng Nabi. Ora kok krono ben didelok masyarakat, bukan. Pak ben dianggap wah tambah gagah. Tidak, watandi bulan bebersih. Watandi bulan bebersih bihalakil anati. Kadang-kadang orang yang ngapa itu bahasanya lucu, agak medek-medek bagaimana. Watandi fulan bebersih bihalakil anati, kelawan nyukur wulu kempung, bulu yang ada di sekitar kemaluan itu namanya anah. Cuman ini ketika mereka tidak sedang umrah atau haji lah ya. Kalau umrah atau haji yang nggak ada kesunahan. Banat fil ibti lan jabuti wulu kelek apa lekek bahasanya. Banat fil ibti lan jabuti wulu ketiak omes. Aku sisari bilan ngetoki brengos. Sarip namanya. Daripada sariba ngombe. Jadi kenapa kok dimakan sarip? Ketika orang minum itu mesti basah kumisnya, maka dikatakan sarip bahasa Arabnya. Karena asal katanya adalah minum, saroba sariba, minum itu. Terus kemudian ketika orang yang ada kumisnya itu kalau minum mesti kumisnya itu basah, ikut minum juga kumisnya, maka dikatakan sarip. Wulu kang ngombe ya, sarip. At-taklimul atfari lan ngetoki pira-pira kuku. At-taklimul atfari lan ngetoki pira-pira kuku. Habis siwak kilan kelawan siwak, pakai siwak juga. Wa izalatil awsakh lan ngresiki pira-pira reget. Warrawaihi lan orang resiki ngilangi ya, wa izalatil awsakh lan ngilangi pira-pira reget. Ya nek dimaknai resiki gak apa-apa izalah binisbat awsakh. Nek kalau binisbat izalah ke arwaih berarti ya ngilangi. Warrawaihi lan pira-pira ambu al-karihati kang den sengiti. Itibai keron derek tindak lampah ya Kanjeng Nabi. Terus watata yubulan gawe wangian kayak minyak wangi. Wa afdaluhu tayluweh utamane tatayub, bahwa utawi afdal iku almisku minyak misik. Yang paling wangi minyak misik. Maka yang afdal itu minyak misik tatayub. Utawi luweh utama tatayub iku akitun luweh kuku. Ya pakai minyak wangi itu sudah dapat kesunahan. Cuman kesunahan bisa lebih didapatkan ketika yang digunakan itu adalah minyak misik, karena lebih afdal daripada minyak wangi yang lainnya. Kenapa? Lil khobari karena onone khobar as-sahih kang sahih. Minyak misik itu paling wangi. Enggak wangi apa minyak misik? Wangi silver. Wangi Rehab itu loh, wangi itu. Wangi minyak apa? Kasablanca atau apa itu? Pokoknya kono kuwi lah nyang saiki ngono kuwi. Ya tetap utama misik. Kenapa? Ada hadisnya ini sahih. Mandi jeta salah. Manutanya sapane wong iku jeta salah lamun to adu sapa man. Yaumal Jumat ing dalam dina Jumat. Wala bisa lan nganggo sapa man. Nganggo min ahsani thiyabi saking luweh bagus-baguse pakaiane man. Wa masalan demok sapa man. Minti bin sangking wewangian. Dan dia minyak wangi, ini kantornya gak sah. Bisa minta temannya, nek gelem gak apa-apa. Karena lamun ono
apa taib iku indau tetap ing dalam sandingi man. Kalau dia memiliki yang sandingi mungkin bisa miliki, bisa meminjam temannya, kadang minta ya, nggak minjam kadang minta. Tumata nuli nekani sopeman al jumu'ata ing sholat Jumat. Falam yatakhatta mongko ora ngelangkai sopeman akna konna sing piro-piro gulune menungso. Maksudnya itu dia datangnya akhir, terus pengen dapat yang depan, akhirnya dia melangkai orang-orang yang ada di depan-depannya. Tamet itu kan berarti kan melangkai lehernya. Tuma sholat nuli sholat sopeman ma ing sholat kutiba kang den perintahkan apa ma lahu maring man. Misalkan sholat tahiyatul masjid, terus setelah sholat itu kemudian summa ang sota nuli menang sopeman idza kharaja ing dalam nalikane metu sapa imamu imam ketika imam sudah datang itu diam hatta yakhruja sehingga metu sopeman. Diamnya tadi mulai imam sudah datang sampai dia keluar dari masjid. Metu min sholati saking sholatin man, maksudnya dari tempat sholatnya. Karena mongko ono apa igtasala yaumal jumu'ati ila thumma ansata idza kharaja imamu hatta yakhruja min sholatihi es igtasala yaumal jumu'ati ila akhirih iku kafaratun pelebur, iku kafaratun penglebur lima maring dosa bainah kang tetep ing dalam antarane Jumat, bainal Jumatin ing dalam antarane salat dina Jumat wae, Jumat berarti hari Jumat. Allati rupane bainah iku ing dalam antarane Jumat iki yang dia kerjakan itu, yang hadir pada saat itu. Bainal Jumatin dalam antarane salat Jumat atau dina Jumat, allati rupane Jumu'ah qabla kang tetep ing dalam sadurunge Jum'ah, masa yang awal. Maka ketika itu dikerjakan semuanya itu sebagai pelebur dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat kemarin itu. Seminggu yang lalu dosanya itu sudah dilebur akibat dia mandi hari Jumat, memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Terus menggunakan minyak wangi, terus tidak melangkai orang-orang yang lain di depannya. Kemudian dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia diam anteng ngrungokne khutbah. Hadisnya sahih seperti ini. Hadisnya miliknya Imam Ibnu Hibban dari hadisnya Abi Hurairah. Wal masyuran melaku bisakinati kelawan anteng lil khabari krana khabar as-sahih kang sahih. Rupane khabar man utawi sapane wong iku ghassala lamun to baso sirah sapa man lan pakaian, baso sirah sapa man lan pakaian yaumul Jumat yang dalam dina Jumat. Wa ghtasalan adus sapa man abakarolan isu-isu utawa meruput sapa man. Meruput bahasane ya, wa bakaran isu atau meruput sapa man. Wa batakaran menangi khutbah sapa man. Wa batakaran menangi khutbah sapa man. Wa masan lumaku sapa man. Alam yarkab halih ora nunggang sapa man. Dia jalan kaki, enggak berkendara. Wa danan parek sapa man. Minal imami saking imam, dia tempatnya dekat dengan imam. Wastama alan ngrungu sapa man, ngrungokake sapa man mendengarkan khutbah. Walam ya belug lan ora guneman kang nganggurna sapa man. Walam ya belug lan ora guneman kang nganggurna sapa man. Ya kana mongko ana lahu iku tetep keduwe man bikul li khotbatin kelawan saben-saben jangka ana apa amalu sanatin ganjarane amal setahun. Apa amalu sanatin ganjarane amal setahun. Ajru siyamiha rupane ganjarane posone sana wa qiyamiha lan qiyamul laili sana wa qiyamul laili sana. Barang siapa yang mandi
membasuh kepalanya. Ini bagi seorang suami misalkan atau istri yang hendak pergi Jumatan, dia membasuh kepalanya, artinya dia mandi besar, mencuci pakaiannya, terus kemudian mandi sunnah sholat Jumat, terus kemudian dia datang pagi, terus kemudian dia mendapati khutbahnya khotib, terus dia berjalan kaki, tidak kok mengendarai kendaraan, terus tempat duduknya itu, tempat sholatnya dekat dengan imam, dan dia tidak berbicara sehingga menganggurkan, mensia-siakan sholat Jumatnya. Maka ketika itu semua dipraktekkan, itu sebagai bentuk pengelebur, atau setiap langkahnya itu adalah, setiap langkah loh ya, setiap langkahnya itu seperti dia mendapatkan pahalanya ibadah selama 1 tahun, pahalanya puasa setahun penuh, pahalanya qiyamul lail setahun penuh. Setiap jangkahnya itu, setiap jangkahnya, kalau 1000 jangkah berarti berapa yang didapatkan. Wa ma'ana ghassala, ta maknane ghassala iku kila dengan dikaake apa jama'a halilatahu fa'al ja'aha ilal ghusli. Lafat jama'a atau makna jama'a halilatahu fa'al ja'aha ilal ghusli, maknane jama'an jima' sapa man halilatahu ing wadon halaleman, budaknya yang perempuan atau istrinya. Fa'al ja'aha nuli apa bentelake sapa man, nuli bentelake sapa man ilal ghusli maring atus, id yusanu krana den sunahake lahu kedune man apa jima'u jima' qabla dihabi ing dalam sadurunge budale man. Dia disunahkan untuk jima dengan istrinya sebelum dia berangkat pagi ke masjid. Iya, mana supaya aman sapa man, ayyara ing yen tong ningali sapa man fi tariqi ing dalem dalane man, ningali ma ing perkara abang-abang jare yai ya sekolah kang nungkolake apa ma qalbau ing atine man, gak jelalatan mripate soalnya wis dipuaskan jarene. Iki liak mana iki lah. Lawal awal ta sing luwih utama fi ing dalam hadis. Maknane gak ngono, tapi ini sing luwih utama. Anna makna yang iku anna makna sak meneh maknane ghusala. Ghusala itu bukan kok menjima istrinya kemudian mandi, tidak, tapi iki maknane anna sak temene man iku ghusala mumbah sapa man siapa ing pakaiane man, umbah-umbah ora kok jima bojone atus gak. Warok sahulan sirai man summa tasala nuli atus Jumat sapa man li khabari Abi Dawud krana hadis Abi Dawud. Wa Baqarah lafat Baqarah bitakhfifi kelawan ditakhfif kafe, ora kok Baqarah tidak tapi Baqarah. Utawi makna lafat Baqarah iku kharaja metu sapa man, metu min babi baiti saking lawang omahe man, metune mang bakiron halih isu-isuan. Bakiron tau bakiron ya halih isu-isuan. Wabit tasdidilan kelawan ditasdid kafe bakaro iku maknane ngene, iku maknane iku ata nekani sapa man bis sholati kelawan salat awala waktiya ing dalem kawitan waktune salat. Maknane itu kalau bakaro ditasdid, kalau bakaro ya tadi dia keluar dari pintu rumahnya dalam keadaan pagi. Bakaro itu dia melaksanakan sholat di awal waktu. Betakarolan lan ibtikar artinya mendapati khutbahnya khotib. Ai adaraka tegese metui menjumpai sapa man awal khutbati ing kawitane khutbah. Mahaluna debima utawi panggonan kasunahakene perkara dzikira kang den tutur apa ma, yaiku kesunahan-kesunahan dia bisa ibtikar, bisa bisa bakaro, bisa ibtakaro,
bisa tadi bisa sholat di awal waktu, bisa keluar dari pintu rumahnya itu ketika seperti ini. Idalam yadik yang dalam narikane ora rupek apa al waktu ketika waktunya masih longgar. Wa ilal lamun to ora lam yadik al waktu wajib mengko wajib apa ma illam yudrik ketika waktunya itu sudah sempit, maka dia mendatangi khutbah di awal waktu, mengerjakan salat di waktu itu hukumnya wajib, bukan sunnah lagi. In lam yudrik lamun ta ora mendapati sapa wong al jumaat yang salat Jumat illa bi kejaba kelawan ma. Bakaro karo takaroman itu harus dikerjakan, wajib hukumnya ketika waktunya sudah mepet. Nek waktunya masih longgar itu sebuah kesunahan. Wa yuqulun tin makruhake indat tisa il waktu ing dalem nalikane jembare waktu apa al adu melayu ilaiha maring Jumat kasairing ibadati kayak sekarang ini pira-pira ibadah sama, tidak boleh ketika waktunya masih panjang, nggak perlu terburu-buru untuk mendatangi ibadah. Berarti bapak kamar itu ayo cepet kang, udah kang, adalah waktunya masih lama, sahabat ya anak kamarnya, ayo cepet. Wal ightisalu lan ikut hati-hati. Hati kapan harus digusai, kapan rotok nyantai. Wal ightisalu tawi. Wal ightisalu tawi. Wal ightisalu lan wal istighalu lan ketungkul lan tersibukkan lan menyibukkan dikiraatin kalawan maca Al-Qur'an. Au dzikr tawa dzikir. Disibukkan dengan zikir atau baca Al-Quran tadi fitoriki ing dalam dalane wong maca Quran nanti nabrak iku bagi sing apa sing gak apa nasibnya zikir wae wa fil masjid ing dalam masjid macane masjid gak apa-apa liya khuza supaya merkoleh sapa man fadilat adzalika ing fadilah yang mengkono qiraah awi zikri wal insatu lan meneng fil khutbati ing dalam khutbah liya sholah supaya hasil apa al isgha'u nengklengake ilahi maring khutbah. Kala ngendika sinten ta'ala Allah ta'ala wa idza quri'al qur'anu wa idza quri'al ing dalam nalikane den waca apa al-qur'anu al-qur'an ay al-khutbatu Quran di sini maknanya adalah khutbah karena dalam khutbah ada qiraahnya juga. Al-khutbatu tegese khutbah. Ya fastami'u mongko amrih ngrungu sira kabeh lahu maring Quran atine khutbah wa ansitu lan nengklengno sira kabeh wa inna ma yasulu ang pastine hasil apa insot utawa ang satu mang insot hasil nengklengake mang bitarkil kalami kelawan ninggalake guneman wa dzikri lan zikir bin nisbati kelawan nisbat wa kelawan kabangsaake lisami kedene wong kang ngrungu. Bagi yang mendengarkan bukan khotibnya nggak boleh ngomong lah terus piye nek khotbah kan tidak, bagi sampai saja abitarkil kalaman kelawan ninggal omongan duna zikri kang sakliyane zikir li ghairi maring sakliyane sami ayo li ghairi sami tegese maring sakliyane sami. Kalau itu imam atau khotib gak masalah dia zikir kemudian baca Al-Quran waktu khutbah gak masalah. Idil aula karena tahu sing luwih utama lahu keduwene ghairi sami iku ayyastagila yento ketunggal sapa ghairu sami ketunggal bitilawati kelawan maca Al-Quran wa dzikri lan zikir. Wa afaman aweh kefahaman apa kalamu pengendikane Kiai Musannaf anna nadbal insati ing sak temene kesunane nengklengake annan nadbal insati ing sak temene kesunane nengklengake iku la yukhtassu ora den khususake apa nadbul insat ora dikhususkan bil arba'ina kelawan wong 40. Artinya semua orang yang di situ yang berpotensi mendengar khutbahnya khotib itu diperintahkan untuk menginsot, untuk mendengarkan, fokus, meninggalkan pembicaraan dan zikir. Tidak kok 40 orang toh, sudah ada 40 yang mendengarkan, sudah cukup ini kita bisa bicara bebasnya. Tidak.
semuanya yang mendengarkan. Bal sairul hadirina, kalau dilihat dari redaksi di atas memang seperti itu, berarti 40 saja yang diperintahkan untuk insot, yang lain tidak. Tapi bal sairul hadirina balik sekabehane pira-pira kang teka fihi ing dalem masjid. Sawaun iku padha uga amal kalamu ana penutawi kalam iku fa makruhun mongko makruh. Li khabari muslimin karena hadis Imam Muslim idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu faqat laghauta. Idza qulta ing dalam nalikane berbicara sapa sira li sahibika maring sahabat sira maring kanca sira, ketika kamu berbicara dengan sahabat kamu, teman kamu, idza qulta ing dalam nalikane guneman to ngucap sapa sira li sahibika maring kanca sira ya ansit mongko menenga sapa sira yaumal jumu'ati dalam dina Jumat, yaumal jumu'ati dalam dina Jumat, wal imamu halih utawi imam iku yaktubu khutbah sapa sira. Faqat laghauta mongko teman-teman nganggur. Faqat laghauta mongko teman-teman nganggur sopo siro, artinya tidak mendapatkan kesunahan atau Jumatnya dianggap lagot, nganggur, hanya sebatas gugur kewajibannya. Wa inna malam yahruma yang mestine ora haram li'anna karena enggak haram ya, berbicara pada saat khutbah itu enggak haram, cuma menjadikan Jumatannya itu nganggur tidak haram. Li'anna karena saat temannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tidak haram saja? Tidak, karena Nabi itu lam yungkir, mboten mengingkari sinten Kanjeng Nabi alaman ing atase wong kalamahu kang guneman sapa man, kalamahu kang gunemi sapa man ing Kanjeng Nabi, kalamahu kang gunemi sapa man ing Kanjeng Nabi, wa utawi Kanjeng Nabi, wa hale utawi Kanjeng Nabi ku yaktubu khutbah sinten Kanjeng Nabi. Ada kan? Siapa itu orang Arabi itu, orang desa itu. Terus Nabi khutbah tentang apa kemarin? Apa dulu itu? Tentang masalah akhirat ya. Terus kemudian dia langsung spontan tanya, kapan terjadinya itu? Nabi tanya, sangumu apa? Bekal kamu apa? Kamu tanya seperti itu. Saya punya bekal hanya cinta kepada engkau dan Allah, kan? Cukup itu. Walam yubayin lan ora jelasake jeneng Kanjeng Nabi lahu maring wong ujub basukuti ing wajibe menang. Nabi malah menjawab, merespon beliau kan, tidak kok menang khutbah gak oleh ngomong, tidak. Nabi gak seperti itu, menjawab. Wal amru utai perintah fil ayati ing dalam ayat iku linadbi krana nuduhake makna sunnah. Wal amru utai perintah fil ayati ing dalam ayat iku linadbi krana tuduh makna sunnah. Itu loh ya, ayat itu loh. Wa idza quri'al qur'anu ay al-khutbah fastami'u lahu wa ansitu. Wa ansitu itu perintah kan, amr kan, itu tidak wajib, maknanya hanya sebatas perintah sunnah saja. Karena dijelaskan dengan hadisnya Nabi yang mana Nabi tidak melarang, berarti kan itu tidak jazim. Kalau enggak jazim berarti sunnah. Wa makna laghauta utai maknane laghauta iku tarakta ninggal sapa sira al adaba ing tata krama. Mosok kowe dikhutbahi malah ngomong dhewe, kan ku tidak beradab kan. Diajak bicara malah ngomong sendiri. Yang ajak bicara berarti dicampakkan atau diabaikan, berarti itu adalah meninggalkan tata krama. Jam'an krana jama'ake kok bisa bermakna tarkal adabi laghauta itu karena menjamakkan dari beberapa dalil atau hadis bainal adillati ing dalam antaran pira-pira dalil. Wala yukra lan ora den makruhake apa al kalamu guneman, ora makruh qabla khutbati ing dalam sadurunge khutbah, wa ba'dalan ing dalam sawise khutbah, wa bainal khutbatain ing dalam antarane khutbah loro. Jadi yang makruh itu adalah saat khutbah itu berlangsung. Kalau jeda di antara dua khutbah itu enggak makruh. Kesempatan untuk memberitahu, ada kotoran di baju kamu segera ganti baju, nggak sah nanti.
wala kalamud dakhilan ora ngomongi wong kang mancing, tidak makruh maksudnya memberitahu orang yang masuk masjid illa ini takhadha kejaba lamun to ngalap sapa dakhil lahu krana arai dakhil makanan ing panggonan wastaqarra lan amrihna tepi sapa dakhil fihi ing dalem makan. Tidak kok seperti ini. Ketika memang tidak makruh berbicara bagi orang yang baru masuk, tidak kok dia berbicara masalah merebutkan tempat. Tak tulis jenengku, kamu minggir dari sini, ini tempat saya. Enggak seperti itu. Hal itu tetap makruh hukumnya. Wa yukrahu den makruhake apa ikhtiba'u, lungguh ason-ason. Maksudnya dua lututnya tetap diletakkan di depan dadanya, kemudian dia dia kaitkan kedua tangannya, atau dia letakkan tangan seperti ini. Itu seperti anjing kan, makanya dikatakan lungguh ason-ason. Lil hadirina kedune pira-pira wong kang nekani salat Jumat madama ing dalam selagi nisih langgeng sapa al khatibu khatib fiha ing dalam khutbah. Selama khutbah itu berlangsung tidak boleh ikhtiba, lungguh ason-ason. Ay al khutbati tegese ing dalam khutbah lima krono hadis soha kang sohih apa ma minan nahi sangking nyegai kanjeng Nabi anhu sangking ikhtiba. Ali anno krono saat temen ikhtiba iku aja libu menarik apa ikhtiba, mendatangkan, menyebabkan annau maing turu. Wa kulilan den makruhake apa salamud dakhili, uluk salame wong kang manjing. Orang baru masuk ke masjid, tidak imam yang bukan khotib, dia memberi salam alal hadirin yang atasnya pira-pira wong kang hadir, kama kayak keterangan fil majmu' yang dalam kitab majmu' wa ghaila sa'an kitab majmu' ya annam karena saat temani hadirina iku masghuluna ketungkul sapa hadirina karena mereka tersibukkan bima kelawan ibadah-ibadah huwa kang utawi ma iku ahamul weh penting minhu tinimbang saking salam. Jangan diberi salam mentang-mentang kamu pemimpin di desa itu kamu beri salam, tidak, karena mereka semua lebih sibuk kepada ibadah yang lebih utama, yang lebih penting daripada menjawab salam kamu. Kamu kalau beri salam nanti dia wajib jawab salam, kalau nggak jawab mereka dosa. Maka jangan ganggu sibukan mereka. Gara-gara kamu salam dia akhirnya menghentikan wiridannya, menghentikan baca Qur'annya, jawab salam, baca Qur'an, assalamualaikum, kemudian salam, kita tekas kemudian kan orangnya keganggu kan. Wajib nek dijawab ki ganggu, nek dijawab ki wajib, akhirnya kapan tekas jawab salam seperti itu. Lakin tajib tetapi ini wajib apa ijabatuhu, meskipun kui makruh bagi yang memberi salam, cuman wajib untuk menjawabnya. Makanya kepada ikhlas. Lakin tajib tetapi ini wajib apa ijabatuhu, menjawabi salam. Di anna ada masyru'iyatihi krono ora kasyariatake ni salam li aridin keduwene perkara kang anyar teko lali dzatihi ora krana dzatiyae salam, lali dzati ora krana dzatiyae salam, bi khilafi kelan bedane salam ala nahwi qadil hajati ing atase wong kang nekani hajat, ing atase wong kang nekani hajat. Jadi meskipun itu nanti bagi orang yang memberi salam itu makruh, tapi ketika orang yang diberi salam, orang yang harus menjawabnya itu hukumnya wajib. Karena kewajiban menjawab salam itu tidak bisa gugur hanya gara-gara dia sibuk untuk baca Al-Quran, sibuk untuk zikiran. Nggak bisa gugur. Kuncinya kan jawab salam wajib, gara-gara dia baca Quran berarti ada arid namanya, perkara yang baru datang, itu nanti dapat menggugurkan salam. Tidak ada seperti itu. Ada masyru'iyatihi di aridin lalizatihi, seperti itu. Terus kemudian wa yustabilan den sunahake likulin kedune saben-saben suci minal hadirina saking pira-pira kang hadir. Disunahake apa tasmitul atisi, dongaake wong kang wahing, wong sing wahing. Orang yang bersin sunnah untuk
yarhamukallah. Ketika dia setelah bersin alhamdulillah. Kalau dia setelah bersin diam saja, ya jangan yarhamukallah. Idza hamida ing dalam nalikane muji sapa atis Allah ing Gusti Allah. Bi ayakula gambare yen to ngucap sapa hadirin utawa kulin minal hadirin lahu maring al atis ngucap rahimakallahu. Ing ucapan rahimakallahu, rahimaka mugi-mugi melasi ka ing sira Allah sinten Gusti Allah. Dalam artinya gendang mari ya ini ya. Li umumi adillatihi karena umume pira-pira dalile tasmid, karena umum. Karena saking umumnya dikerjakan pada waktu khutbah pun enggak masalah. Wa inna malami kurang istilah den makrahake apa tasmitul atisi. Ayo pasti ora den makrahake apa tasmitul atisi. Kasail kalam kaya dene sekarine pira-pira kalam. Kalau berbicara makruh hukumnya, tapi kalau menjawab orang bersin, mendoakan mereka yang bersin tidak makruh. Kenapa? Di anna sababahu karena saat temene sebab tasmid iku qahriyun bangsa panyereng atau maksa. Karena bersin itu tidak dia kehendaki dengan sendirinya. Dia memang manusiawi. Oh, bagaimana tuh katanya? Itu sudah dengan sendirinya, nggak bisa direncanakan sendiri kok. Makanya itu beda dengan kalam. Kalau kalam kan itu bisa dia tinggalkan, bisa diikhtiari dengan dia. Walau aradul lamun ta anyar teko apa muhimun perkara kang penting. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.